pelajaran yang ke-31. Ada Muslimin ma'azulama, adab adab murid bersama dengan kawan-kawannya. Nah, adab sama orang tua sudah, adab dengan bapak sudah, adab dengan ibu sudah, adab dengan guru sudah, adab di pondok sudah, adab dengan peralatan-peralatan kita sudah, peralatan pondok sudah. Sekarang adab kita bersama kawan-kawan seperjuangan. Sudah. Ayuhat tilmidul najib, wahai murid yang najib. Apa mana najib? Mulia ya. Najib. Nah, ada Ustaz Najib sini enggak? Ya. Ada? Hah? Ustaz Mujib. Mujib tadi, ini najib ya. Wahai murid yang najib. Yang mulia, anta tata'allamu ma'a ulamaika fi madrasatin wahidatin. Engkau belajar bersama teman-temanmu fi madrasatin wahidatin, dalam satu madrasah. Betul kan? Kita walaupun rumahnya beda-beda, alamatnya beda-beda, orang tua kita beda-beda, apalagi status sosial kita beda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada hitam, ada putih, ya. Apa lagi? Ada yang macam-macam lah, beda-beda, tetapi kita sama. Apa sama? Satu pesan, satu. Walaupun lainnya beda. Ya, kita sama kawan, satu tempat perjuangan, Dan kama annaka ta'ishu ma'a ikhwatika fi baitin wahid. Bagaimana bahwa engkau hidup beserta saudara engkau di satu rumah. Nah, bagaimana kita hidup di rumah dengan saudara-saudara kita satu rumah, begitulah kita hidup dengan kawan-kawan kita satu pesantren, satu madrasah, satu ma'had. Baik falidhalika, maka karena demikian ahibbahu, cintailah mereka. Cintailah mereka itu siapa? Kawan-kawan. Cinta sama kawan. Cintailah mereka kama tuhibbu ikhwataka, sebagaimana engkau cinta akan saudaramu. Sebagaimana kita cinta sama saudara kita, sama saudara sekandung, sama kakak, sama adik, sama abang, kita sayang, maka sama teman-teman juga harus kita sayang. Wahtarim man huwa akbaru minka, dan hormatilah iman yang dianya itu lebih tua daripada engkau. Jadi orang yang lebih tua usianya dari kita ihtiram, kita muliakan, kita hormati. Yang abang rating, kita hormati. Kenapa? Karena lebih duluan dia masuk pesantren, lebih duluan dia mengucap 2 kalimat syahadah, lebih duluan dia disunat ya. Apa lagi? Makan garam. Jadi duluan orang itulah kita hormat. Kemudian warham man wa asgharu minka, dan sayangilah iman ya orang yang dianya itu lebih kecil daripada engkau. Jadi anak-anak yang di bawah kita, orang yang lebih kecil itu kita sayangi. Tengok dia kayak ngantuk di matanya. Kita sentuh dia dengan kelembutan, yang itu jangan dengan kekasaran ya. Woi bangun, jangan.
Jadi dengan kasih sayang. Macam subuh tadi ada yang ngantuk, ya suruh bangun. Nggak ada kita kumpul kan? Ada kan? Suruh bangun. Ada berdiri dia 2 menit, 3 menit, udah hilang ngantuknya, duduk lagi. Nanti yang dijaga lagi, ngantuk lagi nggak? Ngantuk, kamu lagi, ya kan? Hebat kalian. Masih SMP yang menjadi penjaga tidur kalian dokter. Nah, ya kan? Kalian tidur? Jangan. Dah, berjuang ya. Inilah Ramadan, kita berjuang, latihan mata, berjuang juga. Berjuang supaya kita terbiasa untuk melawan tidur, melawan ngantuk, bukan pada tempatnya. Karena subuh itu bukan tempatnya tidur. Ya, subuh itu waktunya untuk ibadah. Kita latihan, kita paksakan latihan sehingga nantinya terbiasa. Nanti ke rumah nanti kita nggak tidur lagi subuh, ya kan? Tapi ragu nih nanti rumah kalian nanti nggak ragu. Tapi kita harapkan nanti di rumah dikontrol sama orang tua, sama ayah ibu. Mudah-mudahan dengan pengontrolan itu tetap kita sudah berbangun sebelum subuh. Udah. Jangan tuh. Nah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Muhammadinul muayyad iluhi Nabi Ahmad. Muhammadinul muayyad iluhi Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Mana lagi? Waktu saat ma'al ulama'ika wa dan bantulah, engkau bantu beserta teman-temanmu pada waktu belajar. Ala istima'i kalamil ustaz, bantu untuk sama-sama di atas mendengarkan kalam ustaz, untuk mendengarkan kalam ustaz. Wa ala hifdzillah wa ala hifdzillah, dan di atas menjaga peraturan, Jadi saling mengingatkan. Kalau ada kawan kita yang mudah mau melanggar, ingatkan. Tidak boleh lu melanggar. Kita ingatkan, jangan pula malah kita yang mengajak kawan untuk melanggar. Kemudian wal'ab ma'hum di waktu istirahat, dan bermainlah bersama mereka pada waktu istirahat di taman ya, di halaman. Di pada waktu break, boleh bermain. Jangan bermain waktu belajar. Waktu belajar termasuk main-main tangan dengan pensil itu nggak boleh. Kita udah belajar adab itu kan. La fil qismi, tidak dalam kelas. Jangan bermain di kelas. Wabta'in anil muqata'ati, dan hindarilah, jauhilah daripada memutuskan hubungan. Muqata'ah, saling memutuskan hubungan, itu hindari, jangan sampai sama kawan satu pondok udah bermusuh-musuhan.
jangan. Wal munazi'ah, dan saling apa namanya itu berkelahi, berselisih, ya. Wasiyah, dan apa namanya itu merepet, ya. Apa? Debat. Apa? Nggak jelas. Bertekak. Wa anil la'ib, dan menghindari daripada permainan alladzi la yaliqu bika, permainan alladzi yang tidak layak. Jadi hindari permainan yang tidak layak. Kita udah besar, udah abang lagi, masih ada permainan laku-laku. Ya kan? Oh, apalagi lah permainan yang nggak layak. Udah besar masih main apa? Layangan. Ya. Pokoknya hindarilah, jangan bermain dengan permainan yang tidak layak. Yang sewajarnya lah. Ya. Kalau bola boleh nggak? Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh main bola pakai celana pendek. Yang kemarin itu kami dapat kecolongan main bola pakai celana pendek. Udah dikasih hukuman tanggal 9. Dari tanggal 9 ke tanggal 9 tak boleh main bola. Kita nggak berapa ini? 26. Pulang tanggal 29 baru boleh pegang bola lagi. Kalau nggak percaya, silakan langgar ketentuan ini, nanti ditambah lagi dendanya, bisa lama lagi. Dah. Kedua, idza aradta an takuna mahbuban baina sulamaika fala tarqal alaihim idza ista'aru bika syai'an. Apabila engkau rencana akan bahwa adalah engkau itu yang mahbuban, yang dicintai, baina sulamaik, di antara teman-temanmu, fala tarqal alaihim, maka janganlah engkau pikir di atas mereka. Idza sta'aru, apabila meminjam mereka itu, minta daripada engkau akan sesuatu. Jadi kalau kita mau disayang sama teman, kuncinya yang pertama jangan pelit, jangan kedekut, jangan apa lagi, pelit, ya, apa lagi, bukan sama, laki-laki nama malaikat itu, ya. Asal lagi. Nah, jangan pelit. Kalau dipinjam sesuatu minta pinjam apa misalnya, pinjam pulpen, kasih. Dan yang minjam pun tahu diri, jangan minta pinjam yang nggak boleh pinjam. Pinjam kolor lah bentar. Ada yang gitu. Mampus kalau itu bisa pinjam. Udah. Di anal bukhla, kenapa tidak boleh pilih? Di anal bukhla qabihun jiddan, karena bahwa sungguhnya bakhil, lid itu jelek sekali. Qabihun jiddan, sangat jelek, sangat robek. Ada yang pelit enggak? Ada kan? Ada juga. Tidak boleh pelit. Apalagi ilmu, boleh pelit. Wala tatakabbar alaihim. Ini kunci supaya disayangi sama teman-teman. Pertama, jangan pelit. Wala tatakabbar alaihim, dan jangan sombong. Alaihim, di atas mereka. Jangan sombong. Jangan mentang-mentang anak sultan, ya. Mentang-mentang kita apa namanya itu, pokoknya adalah, ya, nanti kita sebutkan, kena pula nanti kita sebutkan mentang-mentang anak ini pas pula kena wabi bilangan ayahku, ya, ya kan? Pokoknya nggak boleh kita merasa tentang petenteng, ya, merasa hebat, tidak boleh. Semuanya harus bersifat dengan rendah hati. Tidak pun tadakian,
Apabila ada engkau itu yang zakian, yang cerdas. Nah kita cerdas sombong, jangan. Nanti ilmunya nggak berkah kalau kita sombong, menyombongkan dengan kepitaan. Apa itu dia? Dia itu kan di kelas nomor 1 paling belakang itu. Saya nomor 1 paling selalu dia belajar sama saya. Saya paling pintar, saya udah hebat, itu sombong. Kawan-kawan kita nggak senang aja. Tapi kalau kita pintar, dikasih Allah, bersyukur, alhamdulillah. Ajarkan kawan-kawan kita, tidak boleh kita sombong. Atau mujtahidan, atau apabila ada engkau itu yang bersungguh-sungguh, yang rajin, jangan sombong dengan kerajinan kita, dengan sifat kita yang rajin, takut sombong, jangan. Atau ganian atau kaya, karena kita anak orang kaya, anak sultan, ya kan? Akhirnya kita menyombongkan diri. Tak boleh, sama aja kita ini. Tak boleh tengok-tengok orang tua kita, orang tua saya orang kaya, orang tua dia bukan orang kaya, buruk, nggak boleh itu. Semuanya harus memandang dengan pandangan yang mulia. Kita kalau bisa memandang orang lain dengan kemuliaan, maka orang lain pun akan memandang kita dengan kemuliaan. Tapi kalau kita pandang orang dengan kehinaan, kita pun dipandangi. Kadang-kadang kita nggak tahu ini, tengok orang lain kecil, kita nggak tahu, padahal kita juga ditengok sama orang kecil. Sama, kita naik ke gunung paling tinggi, sampai ke atas gunung, kita tengok ke bawah, nampak orang, kita bilang, wah kecil sekali dia ya, kecil sekali dia. Kita nggak sadar pada waktu bersamaan orang di bawah pun tengok kita kecil kan, ya kan? Nah, makanya karena kita memandang orang lain kecil, pada waktu itu kita pun dipandang orang kecil. Dan wajahna al-kibar, karena al-kibar laisa min akhlaqil aulad al-tayyibin. Karena bahwa sungguh sombong itu tidaklah dia daripada akhlak anak-anak yang tayyibin, anak-anak yang bagus. Jadi kalau sombong itu bukanlah wataknya, sifatnya, perangainya anak-anak yang baik. Tetapi sombong itu watak anak yang tidak baik. Walakin idza ra'aita tilmidan kaslan wasahu yajtahid. Tetapi apabila engkau melihat akan murid yang kaslan, yang apa kaslan? Yang malas. Kalau kita melihat ada kawan kita yang malas, apa sikap kita? Wasahu, nasihatilah akan dia jita-jita supaya dia bersungguh-sungguh. Kalau tengok kawan malas, bawaannya tidur aja, bawaannya ngelamun aja, maka tugas kita adalah memberikan nasihat sehingga dia menjadi orang yang rajin. Wayatrukal kaslana, wayatrukal kasala, dan meninggalkan dia akan malasnya. Au balidan, atau jika engkau itu atafnya kemana itu? Balidan. Apabila engkau melihat akan murid yang ataf ke kaslan, ya. Jika engkau melihat akan murid yang balidan, apa itu balidan? Bodoh ya. Nah, kalau kita melihat ada kawan kita yang agak lamlo, lambat loading, ya. Agak lambat loading, lamlo ya. Lamno. Kalau ada kita punya kawan kita yang agak lambat,
Ya, jadi jangan kita ejek. Kenapa? Karena lambat itu pun bukan dia buat sendiri, itu sudah takdir daripada Allah. Dia akhirnya begitu. Kalau ada kawan-kawan kita yang agak lambat, ya, nggak paham-paham, kita harus kasihan sama dia. Jangan malah kita ejek. Kenapa? Karena itu bukan kemauan dia. Tapi memang ya sudah, itulah EQ yang diberikan Allah kepada dia. Kita harus sayang, jangan malah mengejek orang-orang yang lambat pemahamannya. Tapi bagaimana juga sikap kita kalau melihat ada kawan yang malas, yang lambat, fasa'idhu ala fahmi durusi, maka tolong olehmu akannya di atas memahami pelajaran. Tolong pahamkan dia, ajarkan, berikan dia motivasi supaya dia tetap semangatlah belajar. Lama-lama nanti dia juga akan paham. Ada macam kisah ulama yang sudah lama belajar nggak paham, akhirnya hampir putus asa. Kemudian beliau pengen pulang, nggak mau lagi di pesantren. Tapi pas pulang, hujan tiba, beliau singgah di satu tempat. Ternyata di tempat itu ada tempat turunnya air. Di bawah itu ada batu besar. Di batu itu karena ada tetesan air yang kecil, tapi terus ada itu air. Lama-lama batu itu juga bolong juga. Dia berpikir, batu saja yang begitu keras, dengan terus-menerus dijatuhkan air, walaupun airnya kecil, tapi lama-lama batu pun yang keras tetap bisa jebol, bisa bolong dan sebagainya. Apalagi pikiran kita ini. Maka yang lemah-lemah pikirannya jangan putus semangat. Yang pintar-pintar jangan tapi saling bantu, saling tolong-menolong. Au fakiran. Nah, itu mana maktubnya? Kepada kaslan. Apabila engkau melihat akan murid yang fakir, ada kawan kita, dia orang tuanya orang tua yang nggak berada, kurang mampu lah ekonomi. Apa sikap kita? Sikap kita adalah farhamhu. Farhamhu? Maka sayangilah akan dia. Sayangi dia, kasih. Kalau ada uang lebih, kasih ke dia. Ada makanan sama kita lebih, kasih ke dia. Ya, kita ada pulpen dua, dia nggak punya, kita kasih ke dia. Apa yang ada lebih sama kita berbagi. Udah. Kemudian wasa'idhu, dan tolong olehmu akannya bima qadarta, dengan apa-apa yang engkau sanggup, minal musa'adah, daripada pertolongan. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Jangan malah kita ejek. Apa ini anak tukang kuli bangunan, anak apalah, pokoknya kita merasa nggak level ya. Level silah nggak level lah ya. Nggak boleh begitu. Hari ini boleh dia miskin, kita kaya. Boleh dia anak orang miskin, kita anak orang kaya. Tapi nanti pas besar bisa terbalik kadang-kadang. Ya kan? Bisa terbalik, dia orang kaya. Sebaliknya, maka tidak boleh kita menyombongkan diri. Jadi kita harus saling menolong. Kemudian selanjutnya, la tu'di zamilaka. Jangan engkau sakiti akan temanmu. Jangan engkau sakiti temanmu. Bagaimana cara menyakitinya? Di antudha'iqahu fi makanihi, dengan bahwa engkau sempitkan akannya pada tempatnya. Nah, kita nggak kasih tempat duduk,
Ya, nah, pokoknya kita halang-halangilah dia sehingga dia menjadi sempit, bahkan kita pindah tempat duduknya, tidak boleh. Kemudian out tahba'a ba'da adawati. Apa sih tahba'a? Khoba'an, maksudnya khoba'an ada bawa kamu enggak? Ada yang bawa? Enggak ada. Sebagian engkau rusak atau ganggu akan sebagian peralatannya. Ya. Itu makna-makna kejelekan ya. Jangan kita mengganggu akan sebagian peralatannya. Kita ganggu, kita curi, kita sembunyikan, kita rusak dan sebagainya. Au tusakira lahu faddaka, atau engkau engkau miringkan baginya akan pipimu, miringkan baginya akan pipi. Tahu miring pipi? Memandang orang sebelah mata. Miring pipi, cara pandangnya coba gimana? Cara pandang sini, ya. Nah, bisa pernah nonton film kan? Pandangan dengan sebelah pipi, pandangan dengan sebelah mata, pandangan sinis, tengok orang sinis, nggak boleh. Kemudian wa au tanzura ilaihi bi'ainil hadah, atau kau pandang kepadanya dengan pandangan yang sinis. Nah, ya, memandang dengan pandangan yang sinis. Nah, enggak senang kita pandang dia, itu tidak boleh. Au tusi'al dhanna bihi, atau engkau berburuk sangka dengannya. Engkau berburuk karena akan sangkaan dengannya. Burukkan. Kita tengok dia langsung yang ada di pikiran kita itu yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek yang ada di pikiran kita terhadap orang kawan kita itu nggak boleh. Ya, harus baik sangka. Lawan buruk sangka apa? Baik sangka. Kita harus selalu baik sangka sama orang. Walaupun orang itu orang jelek, tapi lihat sisi baiknya mana. Itu yang perlu kita lihat. Jangan lihat sisi jeleknya. Ya, diajarkan dulu masa Nabi apa? Lupa itu masa Nabi Isa kalau nggak salah. Kalau bukan Nabi Isa, Nabi Musa. Berjalan dengan beberapa kaumnya. Di perjalanan beliau menjumpai ada bangkai anjing. Baunya minta ampun. Bau busuk kali. Udah berapa hari mati dan udah keluar ulas. Akhirnya para umat Nabi ini mau komentar sambil nutup hidung. Bau kali busuk bangkai itu. Nah, jelek kali baunya. Nabi berkomentar begini, putih kali giginya ya. Nah, putih kali giginya. Nah, apa pelajarannya di situ? Apa? Kalau orang yang tidak baik akhlaknya memandang yang sisi jeleknya. Tapi orang yang sudah baik akhlaknya, baik hatinya, memandang sisi baiknya. Maka Nabi tidak melihat dari segi baunya, tidak memandang dari segi baunya, tapi memandang dari segi kelebihannya. Apa kelebihannya? Giginya bersih, kalah gigi kita, ya kan? Gigi kita aja nggak seperti gigi dia. Maka pandai-pandailah melihat orang lain dari sisi kebaikannya. Jangan pandang sisi jeleknya. Kenapa? Nah, kita juga ada jeleknya. Kita juga ada salahnya.
Kalau kita pandang orang lain dari sisi jeleknya, nanti orang lain pun akan pandang kita sisi jelek. Kita ada jeleknya juga kan? Ada nggak? Banyak pun ya. Cuma kadang-kadang ada yang ketahuan, ada yang juga. Kalau sempat ketahuan semua, aduh. Kiamat lah begini ya. Sempat kekurangan kita, aib kita ketahuan semua sama orang, rasa-rasanya dunia mau ya. Maka pandang orang lain, jangan pandang sisi jeleknya, tapi sisi baiknya. Itulah yang disebut dengan berbaik sangka. Siapapun ya, kita tengok orang maksiat juga gitu. Yang kita pandang jeleknya. Karena belum tentu selamanya dia maksiat. Bisa jadi nanti dia dapat hidayah, dia bertobat jadi orang baik. Ya kan? Maka jangan tengok orang lain dengan pandangan yang tidak baik. Tapi dengan pandangan yang baik, bahkan kita tengok ahli maksiat pun, kita harus lihat sisi baiknya. Pasti pada dia itu ada sisi baik. Masalah sekarang dia itu jelek, mudah-mudahan nanti Allah merubah keadaan dia jadi orang yang baik. Kemudian wala tu'zihi aidan, dan jangan engkau sakiti akannya temanmu pula. Bagaimana cara menyakitinya? Bi'an tasiha alaihi minal wara, dengan bahwa engkau berikan nasihat di atasnya daripada belakang. Sikai yang dahsyat supaya bingung dia. Itu jangan kita memberikan nasihat kepada kawan tapi dari belakang, enggak jelas, tapi bahasa sindiran, nanti orang jadi bingung. Jadi itu termasuk menyakiti. Atau tamfuha fi urunihi, atau engkau tiup ya, engkau tiup dalam telinganya, itu termasuk menyakiti. Kan dekat-dekat dulu ini, tengok kawan kita udah pada ngantuk, kita dekatkan mulut ke telinganya, itu akhirnya dia terkejut. Itu pun nggak boleh. Ada gitu kan? Ada. Nggak pernah praktek itu. Sering. Aduh. Jangan lagi gitu. Ya. Apalagi kalau pas kita tiup keluar pula air ludahnya sedikit. Air ludahnya ludah lagi ya. Belum kita tinggi, aduh. Untung ke telinga bukan ke hidung. Sempat ke hidung, aduh. Pingsan orang itu. Autusawita fiha, atau engkau apa? Bukan. Engkau apa namanya itu? Bunyikan dalam telinganya. Kita bunyikan dalam telinga. Tadi tiup, ya kan? Ini bunyi. Tahu? Nah, tadi ditiup. Nah, ini bunyi, dikejutin, dikagetin. Pernah kan? Tinggal usah praktek lagi, udah paham kan? Wa idza sta'arta minhu syai'an fala tughayyirhu aw tughayyihu, dan apabila engkau pinjam daripadanya temanmu akan sesuatu, fala tughayyirhu, maka jangan engkau rubah-rubahkannya. Jangan engkau rubah-rubahkannya, atau engkau hilangkan akannya. Jadi kalau kita pinjam punya kawan, itu balikkan dengan utuh. Jangan kita rubah, pas ambil balik, oh baik, pas balik, udah nggak betul lagi. Pinjam pulpen lah bentar, pensil, udah pinjam. Pas waktu dia kasih utuh masih panjang, pas kita balik kan, tinggal separuh, ya kan? Nah, itu nggak boleh. Kita pinjam kitab kawan bagus, pas kita balikkan udah lepas lembarannya. Kita pinjam piring mau makan, pas siap makan, kita kembalikan udah kotor.
udah pecah, ya kan? Nah, jangan lagi begitu. Kita pinjam punya orang, kembalikan dengan cara utuh, tidak boleh lecet, tidak boleh rusak, tidak boleh berkurang barang orang yang kita pinjam. Ada pernah itu pinjam punya kawan, pas balik udah. Bahkan pinjam kita pun, kalau kita orang itu mulus, kita nggak boleh nulis-nulis di kitab orang itu. Kalau tidak ada izinnya. Barangkali orang itu memang sengaja nggak tulis dia, karena dia udah tahu, udah paham. Dan kita tulis semuanya, bukan tulisnya menggambar pula di situ, ya kan? Rusak kita orang, nggak boleh gitu. Kemudian autowasirku, atau engkau kotori akannya barang yang kita pinjam, kita kotori. Au wa arji'ahu ilaihi bisur'atin, dan balikkan olehmu akannya barang kepadanya bisur'ah, dengan cepat. Jangan kita diamkan lama-lama. Kalau udah siap langsung balikkan. Jangan barang orang lama-lama karena kita nanti hilang. Kalau udah hilang kita harus bayar. Itulah beli nggak sanggup, bayar sanggup. Beli nggak sanggup, tapi kalau udah hilang punya orang yang kita pinjam harus sanggup bayar. Mau tidak mau harus bayar. Itulah istilahnya, beli nggak mampu, dikala bayar harus mampu. Udah, siapa ini? Lagi kemarin enggak? Dulu yang bagus. Washkurhu ala ihsani, dan berterima kasih akannya kawan di atas kebaikannya. Karena kebaikan dia telah meminjamkan, kita harus terima kasih. Orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, dia juga tidak akan tahu berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurillah lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih sama manusia, dia juga tidak tahu terima kasih bersyukur kepada Allah. Maka orang-orang yang telah berbuat baik dengan kita harus minta terima kasih. Idza takallamta ma'a zamilika, apabila engkau berbicara beserta temanmu, fatakallam bilutufin wa ibtisamin, maka berbicaralah bilutufin, dengan lemah lembut, wa ibtisam, dan tersenyum. Jadi kalau kita ngomong lemah lembut dan pakai sedikit senyum, ya, bahasanya lemah lembut, wajah kita wajah tersenyum. Kalau kita ngomong ya, bukan kalau ada perlu aja. Ini biasa orang ini, pas ada perlu aja dia bisa senyum. Pas dia minta sesuatu yang dia perlu, itu senyum dia. Tapi pas ngomong yang lain, tak senyum. Ini bahaya juga orang model begini. Ya, kapanpun kita ngomong sama kawan, pakai bahasa yang lemah lembut dan wajah sehingga orang kalau membayangkan kita, langsung terbayang di pikirannya kita dalam sedang tersenyum. Dibilang sama orang, kenal nggak si ini? Siapa? Ini yang namanya ini. Oh dia, langsung tergambar wajahnya sedang tersenyum. Kenapa? Karena memang kebiasaan dia selalu senyum. Tapi kalau kita kebiasaannya nggak pernah senyum, selalu bawa muka jeruk perut, ya kan? Kita sama orang, kenal nggak sih itu? Siapa itu? Oh itu, oh yang wajahnya kayak gitu ya. Oh iya iya. Jadi orang langsung membayangkan bagaimana kebiasaan kita. Yang kebiasaan kita selalu tersenyum, itulah yang dibayangkan orang. Nah, dan orang yang selalu tersenyum itu awet muda. Tapi yang jarang-jarang tersenyum awet tua. Jadi kalau mau awet muda, banyak-banyak senyum.
Mau awet muda apa awet tua? Hah? Nah, kalau awet muda itu lah sering-sering lah sama kawan senyum, sama ustaz senyum, ya tengok apa-apa senyum, warna ini tengok gayung senyum. Iyalah, pas saya gayungnya pecah, senyumlah, jangan malah-malah. Tengok gayungnya pecah makin marah kita, apa ini gayung? Makin kita boleh. Pas buka kamar mandi gayungnya sudahnya udah apa itu udah rusak kan, kita mau bela senyum, aduh ya kan. Nah, jadi kemanapun bawaannya senyum, sehingga tulis tadi di area kamar atau area halaman kita, area wajib senyum. Nah, tulis itu area wajib senyum, sehingga pas tengok sama orang yang lagi marah, oh di sini dilarang marah. Ya, dulu pernah ada kita di posko itu kawasan wajib. Sekarang hilang, mungkin dibuang sama yang marah-marah. Hah? Udah, wala tarfa sautaka, dan jangan engkau tinggikan akan suaramu. Jangan tinggikan suara. Teriak-teriak itu jangan, nggak boleh. Kalau teriak-teriak itu biasanya di mana? Di hutan. Siapa yang teriak di hutan? Iya. Atau di pasar, ya. Orang teriak karena kalau nggak kedengaran. Jangan teriak-teriak. Autu abis di wajib. Autu abis di wajib. Itu apa makna autu abis? Ini contoh yang tidak baik ya kan? Contoh yang tidak baik. Habis, bermasam denganmu. Jangan engkau bermasam denganmu. Jangan pakai muka masam. Apalagi yang perempuan, kalau mukanya sering masam, nanti mertuanya nggak suka. Nah, ya kan? Jadi kalau mau disukai sama mertua, sering-sering senyum. Tapi yang normal. Jangan nanti tengok kambing pun ajak senyum. Itu dipikir orang tua, ini anak-anakku dapat mantu waras apa ini? Yang normal, itu normal senyum. Udah. Nah itu contoh senyuman yang overdosis. Itu apa namanya, senyumannya udah lewat, itu nggak boleh juga, ya. Sudah, kemudian apa lagi? Wahzar minal ghadab, dan jauhilah daripada marah. Nah, betul kan? Jangan marah. Dan ini nasihat Nabi kepada sahabat yang datang minta nasihat. Apa nasihat Nabi? La taghdab. Bahkan Nabi mengulang-ulang sampai 3 kali. La taghdab. Jangan marah. Paham? Tidak boleh marah-marah. Kalau marah nanti bisa berbuat yang di luar apa namanya, di luar yang kebiasaan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nanti setelah itu baru kita menyesal. Maka marah itu adalah pintunya syaitan. Kalau kita marah, maka di saat itu kita telah membuka pintu untuk masuknya syaitan. Tutup rapat-rapat pintu syaitan. Kalau kita marah, kita telah membuka pintu untuk masuk. Maka disebutkan resepnya, kalau kita marah, perhatikan kita sedang berdiri atau duduk. Kalau kita marah dan kita sedang berdiri, duduk. Nah, supaya agak turun marahnya. Tapi kalau sebaliknya kita lagi duduk pas marah ya, langsung bangun, itu makin jadi marahnya. Makanya kalau kita lagi marah, usahakan duduk. Kalau ada kawan kita lagi marah-marah, usahakan dudukkan dulu. Tenang dulu, tenang dulu. Nah, dudukkan dulu.
Kalau kita sedang marah dan kita sedang duduk, tidurkan. Nah, tidur dulu kamu. Nah, bubukkan dulu ya. Kalau kita sedang duduk dan kita marah, itu untuk menghilangkan marah kita harus berbaring. Tidur. Nah, nggak mapan juga, makin tidur makin marah. Apa? Dibunuh? Janganlah. Nah, marah itu adalah dari setan dari api. Maka untuk memadamkan api dengan duit, memadamkan api dengan air, maka bangun berwudu. Kalau nggak mapan mandi ya sekalian. Itu untuk menghilangkan marah. Nggak mapan juga sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2. Nggak mapan juga sholat dia. Udah. Wal hasad, dan hindarilah daripada dengki. Ya, sesama kawan punya sifat dengki, nggak senang tengok dia. Ada nggak begitu di sini? Nah, ya Allah, janganlah. Kita santri nggak boleh punya sifat dengki. Apalagi itu sama kawan ini, sama-sama belajar, sama-sama orang yang sedang menuntut ilmu agama. Nggak boleh kita dengki sama kawan kita. Jangan pakai gitu, apa? Kepalanya berat ya, mau jatuh. Berat pikirannya ya. Jangan begitu, duduk yang bagus. Jangan sama kawan kita punya sifat dengki, tapi harus punya sifat saling merelakan, saling senang, jangan dengki. Wal kalamil qabih, dan hindarilah daripada berkata-kata yang jorok, kata kotor. Ya. Jangan bercakap yang kotor. Gimana? Abi nggak dengar kalian cakap di kamar itu? Ada cakap kotor di kamar? Ada. Bagus. Kalau nggak ada bagus. Kalau ada, dulu boleh ada, sekarang jangan lagi ya. Kita udah ngaji, udah dapat, jangan lagi cakap kotor. Cakap kotor itu menunjukkan pencakapnya itu juga kotor. Ya. Orang yang di mulutnya keluar kata-kata kotor menunjukkan orang itu juga orang kotor. Dan kata-kata itu keluar dari hati, maka hatinya juga kotor. Tidak mungkin dari hati yang bersih keluar bahasa yang kotor. Maka kalau kita bisa mengeluarkan bahasa kotor, menunjukkan hati kita pun kotor. Wa minal kadhib, dan hindari daripada dusta, jangan bohong. Nah, berbohong itu ada juga penyakit kita kadang-kadang itu. Jajannya di koperasi 5.000, bayarnya 2.000. Ya, itu namanya bohong, bahaya. Dan itu makan haram. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, engkau buka mulutmu, engkau masukkan tangan ke dalam mulutmu, itu jauh lebih khair, lebih baik daripada engkau makan yang haram. Ingat itu, jangan sekali-kali kita makan yang haram. Ambil punya kawan dan izin, ya, kita ambil duit kawan, itu semuanya haram, dan yang kita makan itu akan nanti menjadi darah, jadi daging, nanti jadi saripati, kemudian nanti kita kawin, punya anak kita akan lahir jadi anak haram. Iya betul. Makanya nanti kita punya anak, kita suruh belajar gak mau, bahkan anak kita yang besar jadi maling, ya, jadi tukang begal, ya. Ternyata bukan salah anak itu, ternyata salah bapaknya. Dulu bapaknya suka makan
suka makan uang balik, maka anaknya jadi balik. Alhamdulillah. Wan namimah. Nah, dan namimah, apa namimah? Wasyatam dulu ya. Wasyatmi apa? Mencaci. Mencaci. Itu pun dilarang. Mencaci orang. Kemudian wan namimah, mengadu domba. Mengadu domba ini membilangkan ke kawan ini begini, kawan itu. Akhirnya terjadilah berantem, terjadilah permusuhan akibat daripada kita yang mengadu domba. Ini istilah aja mengadu domba. Bukan domba kita adu, ya, tapi orang kita buat semacam domba. Bahaya kan? Jahat kan? Jahat kan? Orang baik-baik kita buat macam domba. Jahat betul orang ini. Wala tahlif fi kalamika walau kunta shadiqan, dan jangan engkau bersumpah pada pembicaraanmu walaupun adalah engkau itu yang benar. Ini hindari. Kadang-kadang kita suka bersumpah kalau ngomong, demi Allah saya nggak ngambil, demi Allah saya, mudah kali kita ucapkan sumpah. Nggak boleh kita bawa nama Allah walaupun kita pada posisi yang benar. Walaupun kita benar, hindari jangan sampai kita mudah-mudah mengucapkan kata-kata sumpah. Kecuali di pengadilan, kayak sama hakim, disuruh sumpah sama hakim, itu boleh. Tapi kalau di kamar kita sikit-sikit sumpah demi Allah, sikit-sikit sumpah, ya. Saya nggak ngambil bedak kamu demi Allah, saya nggak ngambil. Aduh, bedak bawa nama Allah. Aduh, remeh kali ya. Kesan nama Allah itu murah kali. Urusan bedak aja bawa nama Allah. Jadi jangan mudah-mudahan kita betul, walaupun kita pada posisi yang benar. Udah ya.